duri. Ini duri. Ah iya. Aduh, berdarah. Oh, emang harus berhati-hati karena ubi gadung identik dengan Ini pohonnya batangnya yang berduri nih, lihat. Tadi nggak kelihatan ke bawah-bawah, saya bersihin tanah kena. Harus hati-hati ya, Pak. Iya. Tumbuhan merambat ini dapat dipanen setelah berumur 6-12 bulan. Dibanding singkong, ukuran gadung relatif lebih besar, di mana berat satu buah umbi gadung bisa mencapai 5 kg. Udah. Pak, ini pakainya susah, Bapak. Bantu, Pak. Ya, boleh bantu. Oh, bisa? Ya. Ah, ini dia. Bentuk gadung sangatlah khas karena diliputi rambut akar yang panjang dan kaku. Gadung berasal dari India bagian barat, kemudian menyebar luas hingga ke Asia Tenggara. Bagi warga Banyuwangi, gadung merupakan salah satu bahan pangan pokok selain beras, jagung, dan singkong. Hanya saja, mengonsumsi gadung tidak bisa sembarangan. Soalnya gadung memiliki racun yang sangat berbahaya. Bahkan bisa menimbulkan kematian jika tidak diolah dengan benar. Ubi gadung yang udah diambil tadi sama Pak Toto nggak dipakai semuanya untuk dikonsumsi. Tapi ini nih, beliau akan membuat ramuan khusus untuk berburu larva tawon. Gadung memiliki senyawa racun yang disebut glukosida sianogenik. Senyawa tersebut dapat berubah menjadi asam sianida apabila masuk ke dalam pencernaan manusia. Siapa sangka, racun gadung ternyata bisa juga dimanfaatkan untuk berburu hewan. Racun basmi serangga. Kang, pocong golek tawon. Iya, pocok. Iki kayak obatnya bagi gawe. Temennya Bapak mau ikut nyari tawon ya? Iya. Oh iya, nih Mas, mumpung udah jadi sekalian ramuannya. Mari. Langsung berangkat ya. Oke, semuanya udah siap. Saatnya kita berburu larva tawon. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan pun berlanjut. Masih di Desa Paspan, Kecamatan Glagah, saya mencoba berburu sarang tawon endas. Kami sedang mempersiapkan obor. Untuk senjata kita hari ini akan berburu tawon. Sebentar lagi selesai ya Mas ya? Bisa langsung berburu. Ini pohonnya. Ini kita udah sampai di lokasi di mana ada sarang tawonnya. Di pohon ini tinggi sekali, Pak. Ini 20 meter ada kali ya, Pak? 20 meter tingginya dan Pak Toto harus memanjat. Dibabatin dulu nih sisi-sisinya biar enak manjatnya. Tawon endas merupakan hewan berkoloni yang kerap berpindah tempat untuk membuat sarang. Sarang tawon endas biasanya menggantung di atap rumah ataupun di alam liar seperti pucuk pohon kelapa. Mereka akan membuat sarang di lokasi yang masih banyak kebun agar aman dari gangguan cuaca dan pemangsa. Juga supaya dekat dengan sumber makanan utama mereka, yaitu bunga dan buah-buahan yang sudah membusuk. Udah mulai Pak, tak pegangi ya dari bawah. Ya. Oke, ini Pak Toto udah mulai naik dan untuk mempermudah kita pakai tangga juga. Karena ini tingginya ternyata 30 meter, bukan 20 meter. Pak, hati-hati Pak. Tawon ini tersebar secara merata di kawasan tropis dan subtropis Asia. Dalam satu sarang, biasanya terdapat ratusan hingga ribuan ekor tawon. Berbeda dengan tawon madu, tawon endas bisa menyengat hingga berkali-kali. Tawon yang menyengat selalu tawon betina, karena alat sangat tersebut sekaligus berfungsi sebagai kantung reproduksi untuk bertelur. Oke, ini kita
menemukan tawon das yang dia masih hidup ya Mas? Tapi sebenarnya udah sedikit lumpuh, jadi saya coba pegang. Aduh, ini serem banget. Dia punya corak sebenarnya warnanya kuning di bagian kaki sama ekor. Tawon ini memang merupakan tawon predator dan berbahaya bagi manusia. Meski sangat agresif, tawon endas tidak pernah menyerang duluan. Tawon endas baru akan menyerang jika sarangnya diganggu seperti ini. Untuk itulah, diperlukan galah yang ujungnya disulut dengan api jika ingin mengambil sarangnya. Mengingat pohon ini sangat tinggi, kecil kemungkinan tawonnya menyerang hingga ke bawah sini. Saya pun cukup aman berada di bawah pohon. Pak, aman Pak, ini Pak. Oh, ini dia sarangnya, tawon endas. Dia sudah mati semua, Pak? Sudah mati. Sudah mati, oke. Ini dia penampakan sarang dari tawon endas. Jadi kenapa namanya dia untuk sarangnya ini menyerupai das, itu bahasa Jawanya dari kepala. Di daerah sini ternyata bukan hanya ada satu, tapi ada 2 sarang tawon sekaligus. Saya pun segera bergeser ke sarang tawon berikutnya yang lokasinya tidak begitu jauh. Ini nih pohonnya, pohon kelapa. Nggak setinggi yang tadi, tapi masih tinggi juga, 15 meter tingginya. Jadi ternyata tawon ini justru lebih mematikan dari tawon das. Cuman karena disemprot pakai ramuan ini, pinjam ya Pak, dia akan mati langsung di sarangnya. Semprotan racun gadung ke dalam sarangnya ini seketika membuat puluhan ekor tawon Jepang jatuh ke tanah. Udah aman Pak? Aman. Oke. Wah, ini banyak sekali berjatuhan. Ini dia tawon penyengat Jepang. Ini sangat-sangat berbahaya, berbeda dengan tawon das. Dari warnanya nih, kuningnya lebih menyebar di area kepala, badan, dan juga ekor juga. Oke, Pak Toto naik lagi, mengambil sarang tawonnya, karena emang harus tunggu 30 menit sampai benar-benar mati dan hilang, baru aman. Jatuh. Sayangnya, sarang tawon Jepang yang saya buru ini keburu hancur karena terjatuh ke tanah. Pak, jatuh ya sarangnya? Jatuh. Ini semua udah? Udah. Oh, ini dia sarang tawonnya. Ternyata kecil ya Pak? Kecil. Tapi tak mengapa, 1 buah sarang tawon endas saja sudah cukup untuk hidangan yang nikmat. Wah Pak, ini udah terkumpul lumayan ya. Ini enaknya larva tawon dimasak jadi apa? Uyah asam. Uyah asem. Wah, pastinya saya mau nyobain kuliner khas ini, uyah asem. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mas. Apa itu Pak? Pak, ular Pak. Ih, Pak, hati-hati Pak, hati-hati Pak. Pak Toto jangan di situ Pak. Tak dinyana di tengah perjalanan, kami berpapasan dengan ular kobra.
Beruntung, ada seorang pawang yang hendak mengamankan kobra tersebut. Saya pun bergidik ngeri menyaksikan momen penyelamatan ini. Aduh, karung gua nih. Ini nih ada karung. Aduh, Papa hati-hati Pak, itu kobra Pak. Aduh. Kesigapan sang pawang membuat ular berbisa ini akhirnya bisa ditangkap. Ini mau diambil dan direlokasi lagi ke habitatnya ya Mas ya? Iya. Selanjutnya, ular kobra tersebut dirilis di tempat yang aman, jauh dari pemukiman warga. Mas Aldo, ini jenisnya kobra apa Mas? Kobra Najas putih, Mbak. Iya. Oh. Dia endemik dari Jawa bagian timur tepatnya. Oh, emang dia Iya. kobra dari Jawa Timur. Itu bisa dilihat dari apa ya Mas? Mulai dari warnanya itu dia lebih ke arah sulfur, Mbak, kayak kuning-kuning. Oh, lebih ke kuningan ya. Kalau yang lebih gelap itu Biasanya dari Jawa bagian barat. oh, dari Jawa bagian barat. Oke, di sini kita akan merilis kobranya karena memang udah lumayan jauh dari pemukiman dan ini memang habitatnya ya Mas, Iya, Mbak. dekat dengan sungai dan dia akan dengan mudahnya mencari makanan. Gadung dan sarang tawon yang sudah saya panen tadi pun segera saya olah. Gadungnya diolah jadi gadung kukus. Sementara tawonnya dibuat olahan uyah asem tawon. Nah, menu masakan hari ini adalah uyah asem tawon dengan umbi gadung kukus. Sembari umbinya dikukus, saya mau bantuin Pak Toto dan Ibu siapin bumbu. Ntar ya Mas. Mana Pak? Oh, ini ngambilin larvanya ya? Tawon yang digunakan adalah bagian larvanya. Pak, ini bisa dimakan mentah Pak? Bisa. Beneran? Coba Pak Toto dulu dong. Iya. Coba Pak. Coba dulu dong, baru saya coba. Masa saya ditawarin Bapak nggak nyoba? Gimana? Enak? Manis. Manis? Ya. Oke, aduh dia masih bergerak-gerak tuh lihat. Tapi saya penasaran. Coba ya. Semua Pak dimakan ya? Iya. Manis. Oh iya. Iya manis. Ada asam-asamnya. Iya. Not bad ya. Ayo Bu, masak Bu. Selanjutnya, giliran larvanya yang dimasukkan ke dalam kuah. Tak disangka, ternyata hidangan unik ini rasanya cukup lezat. Kalau udah dimasak gini ternyata larvanya ini lebih plain, tapi tetap ada aftertaste-nya itu ada asam-asamnya gitu ya Pak. Makanya namanya uyah asem, ada rasa gurih, asin dan juga asem. Enak sih ternyata. Kalau umbi gadungnya menurut saya malah mirip kentang. Udah nggak ada rasa getir atau racunnya udah hilang semua. Jadi bener-bener safe untuk dimakan, aman. Siapa sangka larva tawon dan umbi gadung yang biasa dianggap momok sebagian orang bisa diolah menjadi kuliner yang lezat seperti yang saya coba ini di Desa Pasvan, Gelaga, Banyuwangi. Ikuti jejak saya, jejak
Petualang. Hehehe, gak boleh. Pedas spicy, paling enak dengan adem sari lemon tea. Jadi gak enak. Gorengan, adem sari sparkling. Jadi lebih nikmat. No panas dalam. Adem sari, segar dan sehat. L'Oreal Natural Clean. Lawan becek, bau, dan bakteri.